Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan.
segenap hidupku persembahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat dan Pelayan Firman yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Hari ini kita memasuki hari Minggu kedua setelah Paskah. Marilah di dalam ibadah ini kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Penatua Nyonya Marsiska Herawan. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya bahwa ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Untuk menyambut firman Tuhan, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 107 pasal yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah,
kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami, baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa lamakah lanjutan marah-Mu, dosaku, murka-Mu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, dengarlah berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan sabda Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Yesus sumber damai, Tuhan Maha Kudus, kini kami datang, berilah kasih-Mu. Bapak, Ibu, kasih Tuhan, saya undang bangkit berdiri untuk mendengar perintah hidup baru. Seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 12 sampai yang 17. Yang menyatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita.
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Jemaat, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Tuhan yang Maha Kasih, inilah kami yang ingin mendengar apa yang jadi rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami, dalam perjalanan kami, agar kami dapat terus bersaksi bagi-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti, memahami, menghayati serta melakukan firman-Mu dalam perjalanan hidup beriman kami yang Engkau anugerahkan pada kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Demi Yesus Kristus firman Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara sekalian berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sembahlah Dia selama-lamanya. Amin, amin, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab suci Mazmur pasal yang ke-107 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan membacakan untuk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di bawah terang judul Nyanyian Syukur dari Orang-orang yang Ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jika jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya dan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat, silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, firman kita terambil dari Mazmur 107
ayat 1 sampai 9. Di situ diberi judul ke Esa dalam karyanya, yaitu yang dimaksud karya Tuhan. Jika di dalam 2 pasal sebelumnya, sang pemazmur merayakan hikmat, kuasa, dan kebaikan Allah. Terutama dalam memperlakukan, jadi dalam Allah memperlakukan jemaatnya, di sini ia mengamati beberapa contoh tindak pemeliharaan Allah terhadap manusia secara umum. Terutama di dalam kesesakan mereka. Sebab Allah bukan hanya raja bagi orang kudus saja, melainkan juga raja bagi bangsa-bangsa. Allah bukan hanya Allah Israel, tetapi juga Allah seluruh bumi dan juga Bapa bagi segenap umat manusia. Sekalipun pernyataan tersebut terutama lebih merujuk kepada bangsa Israel dalam firman Tuhan ini, dalam kaitannya dengan kedudukan mereka, kedudukan khusus bangsa Israel, tetapi ada juga orang-orang yang bukan termasuk bangsa Israel, tetapi benar-benar menyembah Allah yang benar. Bahkan orang-orang yang menyembah ilah-ilah pun memiliki sedikit pengetahuan mengenai roh ilah penguasa yang mereka puja di atas segala ilah-ilah palsu yang lain ketika mereka sedang benar-benar mencarinya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika orang-orang seperti itu berdoa di dalam kesesakan mereka, Allah pun memperhatikan mereka secara khusus. Jadi walaupun orang-orang itu tidak mengenal Allah, mereka menyembah ilah-ilah palsu. Tapi ketika mereka datang berdoa dalam keadaan kesesakan mereka, mereka memanggil Allah yang penguasa. Dan Allah pun memperhatikan mereka secara khusus. Dalam pasal ini pemazmur mempunyai misi khusus, yaitu mengajak jemaat untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita lihat judulnya pembacaan kita ini. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Pemazmur meyakini bahwa bersyukur pada Tuhan bukanlah hal yang dilakukan karena paksaan atau terpaksa, akan tetapi merupakan ungkapan yang tulus dari mereka yang telah ditebusnya dari kuasa-kuasa yang menyesatkan. Mereka dikenyangkan oleh kasih karunia Tuhan dan dibebaskannya dari belenggu kesesakan mereka. Karena apa? Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena alasan bersyukur lebih kepada pertolongan Tuhan dalam berbagai situasi kehidupan. Memang benar. Kalau kita dari kesesakan terus kita dibebaskan, kita dipulihkan, masa kita tidak bersyukur? Tapi kalau kita terus hidupnya enak, kadang-kadang kita lupa bersyukur. Jadi alasan spesifik memaparkan karya Tuhan yang mengubah situasi manusia dari keadaan yang tidak berdaya menjadi keadaan yang diberkati. Tapi sebaliknya, yang merasa hebat bisa menjadi tidak berdaya. Allah tidak saja mengasihi umat secara umum, tetapi orang per orang dengan setiap permasalahannya yang unik.
Puji Tuhan, betapa besar kasih karunia Tuhan. Jadi secara garis besar, berbagai pengalaman sulit manusia pada umumnya itu terwakili pada bagian pembacaan kita pagi hari ini. Sang pemazmur merinci beberapa bencana yang lumrah, yang umum dialami dalam kehidupan manusia. Dan menunjukkan bagaimana Allah menolong mereka dengan bergumul menanggungnya. Sebagai jawaban doa-doa mereka. Jadi Allah menolong umat manusia. Tidak hanya dengan begitu saja. Allah bergumul. Seperti saat dia bergumul di kayu salib. Yang kita sudah peringati beberapa minggu yang lalu. Dia bergumul mempertaruhkan dirinya. Nyawanya, darahnya mengalir. Untuk apa? Adalah untuk menanggung dosa-dosa kita manusia. Oleh karena itu dia menjawab semua doa-doa dan permohonan kita. Karena kasih setianya yang telah menebus individu-individu ini dari berbagai macam kesulitan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kisah tentang pengembaraan yang tersesat di gurun gersang. Mengalami kelaparan dan kehausan. Itu merupakan hal yang lazim terjadi dalam kehidupan manusia. Jelas pemazmur mengaitkan peristiwa ini dengan tema keselamatan. Kalau kita baca tadi di ayat yang ke-6. Yaitu ungkapan mencari pertolongan Allah. Dari kebutuhan hati yang amat dalam. Pengalaman lain yang juga umum diderita banyak orang adalah berbagai penderitaan batin dan fisik seperti antara lain pengalaman tertekan, terhukum, terpenjara. Kalau kita baca lanjut dari ayat kita tadi hanya ayat 9. Bapak Ibu besok akan baca ayat yang 10 sampai yang ke-16. Semua itu akibat dosa. Demikian juga mengenai penderitaan. Seperti pengembaraan tanpa arah. Terbuang dari negeri sendiri. Hidup dalam gelap. Adalah pengalaman yang real Bapak Ibu sekalian. Yang melukiskan tekanan hidup dalam dosa. Begitu juga ketersesatan di padang gurun melambangkan ketersesatan karena dosa. Seseorang kehilangan arah karena mencari jalan sendiri, bukan jalan Tuhan. Akibatnya apa? Haus, lapar, yang membuat mereka lumpuh. Melumpuhkan jalan kehidupan mereka. Begitu juga penawaran di Babel. Digambarkan sebagai hukuman Allah yang memenjarakan mereka karena dosa-dosa mereka. Mereka memberontak dan tidak taat pada Allah. Sekali lagi, kasih setia Allah lah yang membebaskan mereka. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, betapa menderitanya kita seperti yang diungkapkan pemazmur tadi. Kalau tidak karena kasih karunia Tuhan, kita tidak akan terbebaskan. Kalau besok Bapak Ibu baca di ayat-ayat selanjutnya, yaitu ayat 17 sampai yang ke-22.
Di situ secara lantang juga diungkapkan bahwa penderitaan yang mereka alami adalah akibat ulah kebodohan mereka sendiri. Namun sekali lagi, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kasih setia Tuhan memulihkan mereka. Segelap apapun yang terjadi akibat dosa, keselamatan dari Allah akan melepaskan orang yang berseru-seru kepadanya. Allah tidak tinggal diam, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dosa bisa juga berakibat dalam bentuk penyakit. Meskipun tidak selalu penyakit adalah akibat dosa. Mazmur ini, Mazmur yang kita baca pagi hari ini, relevan juga di saat sekarang bagi semua orang yang percaya, yang di dalam kesesakan dan dalam penderitaan berseru-seru kepada Tuhan. Karena itu akan membangun iman dan percaya kita, dan akan mendorong kita saat kita memerlukan campur Allah secara khusus di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Seperti bangsa Israel, kebutuhannya selalu dipenuhi Allah tepat pada waktunya. Kita harus mendalami, mempelajari bagaimana bangsa Israel keluar dari perbudakan sepanjang perjalanan mereka. Walaupun mereka sering bersungut-sungut, menghujat Allah, tapi setiap kali mereka memerlukan sesuatu, Allah datang dengan berkat-Nya tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Allah yang sama itu juga yang telah memimpin kita dengan mengenyangkan jiwa kita, di mana jiwa yang lapar dengan kebaikan dan kebenaran. Orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran Allah yang hidup. Kebenaran Allah yang hidup dan akan mempersekutukan kita dengannya. Karena sebenarnya kita sudah menjadi orang-orang yang terbuang. Karena dosa, hubungan kita dengan Allah sudah terputus. Tapi karena kasih karunia Tuhan kita, dengan mengorbankan darah tubuhnya, darahnya, maka kita diangkat kembali untuk menjadi anak-anaknya yang diberkati. Dan kita mendapatkan kasih karunia Allah. Kita mendapatkan kasih karunia dan kemuliaan dari Allah Bapa kita. Sungguh sukacitanya kita, bahagianya kita. Kita anak-anaknya dipermuliakan. Hanya karena kasih karunia Allah saja. Jadi dasar inilah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Semua orang yang menerima belas kasihan dipanggil untuk memanjatkan rasa syukur. Tadi di ayat 8 kita sudah membacanya. Coba saya baca ayat 8. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya huruf besar dari Allah mereka dari kecemasan mereka. Betapa sukacitanya kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Allah selalu menyendengkan telinganya
untuk mendengarkan seruan kita. Sedetik pun dia tidak pernah meninggalkan kita. Baik kita menderita akibat dosa-dosa kita, maupun mungkin bukan karena dosa-dosa kita. Tapi Allah akan selalu siap menolong kita. Kebaikan Tuhan dalam segala kebaikan Tuhan dinyatakan di segala tempat. Jadi kebaikan Tuhan dalam segala kemuliaannya dinyatakan di segala tempat. Di segala tempat itu adalah di semua bangsa-bangsa. Tidak ada yang dipilih-pilih. Yohanes 3 ayat 16. Itu ayat yang paling saya sukai. Karena demikianlah kasih Allah kepada dunia ini. Sehingga dikaruniakanlah anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Agar barang siapa yang percaya tidak binasa. Melainkan peroleh hidup yang kekal. Barang siapa. Jadi bukan hanya orang Kristen saja, orang kudus saja. Tapi barang siapa yang percaya. Kebaikan Tuhan dirasakan oleh mereka. Baik dari timur, barat, utara, selatan. Di dalam kehidupan mereka yang di bawah kuasa yang menyesatkan sekalipun. Yang tersesat. Mereka-mereka yang dalam kegelapan. Dan mereka-mereka yang dalam kekelaman. Bahkan mereka yang sudah mendekati kematian. Kebaikan Tuhan pun nyata. Asal kita percaya, beriman, tekun, dan taat. Kenapa? Kebaikan Tuhan berkuasa mengatasi permasalahan kita. Lebih dari itu, kebaikan Tuhan juga menolong kita untuk tidak tenggelam dalam kehidupan dosa dan kejahatan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hanya pertolongan Tuhan yang dapat memerdekakan kita dari belenggu dosa dan memberikan kelegaan serta kembali ke jalan yang benar. Puji Tuhan. Pengalaman Israel seharusnya membuat kita mawas diri. Jadi pengalaman-pengalaman yang kita baca tadi, itu adalah pengalaman-pengalaman bangsa Israel. Relevan untuk kita pada saat ini, kehidupan kita manusia-manusia. Dengan kejadian-kejadian itu kita harus lebih mawas diri. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan kita. Untuk itu kita naikkan syukur karena kasih setia Allah terus menopang kita. Walaupun kita juga sama seperti bangsa Israel yang tidak layak untuk ditolong ke masa depan. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Seharusnya kita bersyukur. Syukur kita harus berbentuk kehidupan yang berkomitmen. Kita harus berkomitmen. Yaitu kita lebih setia, taat, tekun, dan berseru mengikuti Kristus. Maaf. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan. Marilah kita mengikuti ajakan pemazmur untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya.
Karena apa? Pengalaman iman seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai pengalaman biasa antara manusia, hubungan manusia dengan Tuhan. Maaf. Semua itu hanya ketika kita bersandar sepenuhnya pada Tuhan, maka masalah sebesar lautan pun, kita bisa bayangin besarnya lautan, bisa kita atasi. Artinya tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi oleh manusia yang bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu setia pada manusia. Terutama ketika manusia berada dalam situasi ancaman. Tuhan selalu melihat. Yang Tuhan minta hanyalah kesediaan manusia untuk selalu dekat dengannya. Mohon pertolongan hanya kepadanya. Bukan kepada tempat-tempat dimanapun, ilah-ilah siapapun yang menjanjikan segala macam yang muluk-muluk. Tidak. Kita hanya taat, percaya, dan hanya minta kepada Tuhan. Minta hanya kepada pertolongannya. Maka hanya dengan begitu manusia dapat menghayati kesetiaan Tuhan. Keesaan Allah. Karena tidak ada nama pun di dunia yang menyelamatkan kecuali nama Yesus Kristus. Amin. Yesus telah bangkit di dalam kemuliaannya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur menghayati kemenangannya. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat, saya undang berdiri untuk bersama semua orang yang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, Roh Kudus lahir dari anak darah Maria yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami mengucap syukur dan berterima kasih
atas segala sesuatu yang telah terjadi pada diri kami pada hari ini. Sebab kami tahu bahwa dalam dan melalui semua yang terjadi, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang abadi. Kami bersyukur Bapa, karena di situasi seperti ini, kami masih boleh beribadah, walaupun hanya melalui virtual, tapi kasih karunia-Mu yang begitu besar bagi kami, Engkau berikan, sehingga kami boleh merasakan kasih karunia-Mu, kesehatan, kekuatan. Karena kami anak-anak-Mu ya Bapa, walaupun kami sudah sering melupakan Engkau, kadang-kadang kami tidak taat, kami tidak patuh, kami tidak percaya, tapi kasih karunia-Mu selalu ada pada kami. Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesedihan dan sukacita, atas tawa dan air mata, atas keluhan dan pujian. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih atas setiap keberhasilan yang membuat kami bangga, dan atas setiap kegagalan yang membuat kami rendah hati, dan yang menolong kami untuk menyadari bahwa kami memerlukan-Mu. Seperti firman-Mu pada hari ini ya Bapa, kami diundang oleh pemazmur untuk datang kepadamu, untuk mengucap syukur dan berterima kasih. Karena keesaan-Mu Tuhan, kami Engkau lepaskan dari kesesakan kami, terutama kesesakan dalam situasi seperti saat ini Bapa. Sudah setahun kami mengalami kekhawatiran karena pandemi 19 yang terus mengerongrong kehidupan kami. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih karena vaksin sudah boleh dilaksanakan. Untuk itu ya Bapak, kami percaya karena kuasa kasih-Mu saja kami boleh sehat, kami boleh disembuhkan. Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu atas sukacita yang selalu menjadi kenangan, yaitu kenangan indah bagi kami, dan kami bersyukur atas kerisauan hati kami yang membuat kami datang kepadamu. Sebab kami tidak mempunyai tempat lain untuk mengeluh. Bapa yang dalam surga, pada pagi hari ini kita berdoa untuk gereja dan pergumulannya. Bapak, khususnya GPIB, Mupel, Regio, Jemaat Bukit Zaitun, Surabaya, dengan kegiatan pelayanan sepanjang minggu yang akan datang. Kau berkati para presbiter, unit misioner, BPPJ, dan para pegawai. Bapa yang dalam surga, kami berdoa juga khususnya untuk sinode Bapa dan panitia yang sedang mempersiapkan penyelenggaraan PS21. Tolong kami ya Bapa, agar pada bulan Oktober nanti kami boleh melaksanakan seturut dengan kehendak-Mu, di mana kami merencanakan untuk daring dan luring, sehingga semua itu boleh berjalan dengan baik dan penuh sukacita, dan apa yang Kau kehendaki itu semua boleh terjadi. Tolong kami ya Bapa, jemaat GPIB dalam sinode se-Indonesia ini. Bapa yang dalam surga, juga panitia dari Mupel Jawa Timur, Kau berkati kami semua Tuhan Yesus, agar sampai pada waktunya kami boleh tetap sehat, kuat, dan tetap semangat untuk melaksanakan persidangan sinode yang 21 ini. Bapa yang dalam surga, hamba berdoa untuk jemaat lanjut usia. Serta Kau berkati anak-anak, remaja, pemuda, baik dalam pendidikan mereka maupun dalam pergaulan mereka. Bapa yang dalam surga, hamba berdoa juga untuk janda, duda, anak yatim piatu, keluarga-keluarga yang berduka Bapa, karena mereka kehilangan saudara-saudara, orang tua, keluarga yang mereka kasihi. Begitu juga hamba berdoa, Kau mau berkati ibu-ibu hamil dan keluarga-keluarga yang merindukan kehadiran anak. Bapa yang dalam surga, Kau berkati juga jemaat
dalam rumah tangga mereka, dalam keluarga mereka, pekerjaan, dan yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhan, tolong kami percaya, kami tidak mampu untuk mencari sendiri karena nanti akan sia-sia akhirnya. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, Engkau sendiri akan memberikan kepada kami untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami yang sedang mencari pasangan hidup. Kau berkati mereka Bapa, sehingga pasangan hidup yang Kau berikan adalah yang takut akan Engkau. Bapa yang dalam surga, hamba berdoa untuk yang berulang tahun, baik ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran. Kau berkati mereka ya Bapa, agar berkat-berkat yang Kau berikan tahun demi tahun itu bolehkan menjadikan mereka sukacita. Yang dalam ulang tahun kelahiran Engkau menambah berkat bagi mereka. Dan ulang tahun perkawinan Kau berkati rumah tangga, suami, istri, anak-anak serta keluarga mereka ya Bapa. Bapa yang dalam surga, hamba berdoa pada pagi hari ini untuk jemaat-jemaat kami yang dalam pemulihan, baik yang di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Bapa, hamba menyebutkan Nyonya Sujaswati Malole, Nyonya Lita Mira, Nyonya Tomaswa, Nyonya Mami Purwoto, Nyonya Dorce Reawaru, Nyonya Eskawi, Bapak Heli Palenteng, Bapak B.E. Poyo, Bapak Lexi Lapian, Bapak Bismoko, dan Bapak Arjunan Walan. Bapak, mereka adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Mereka tidak pernah meninggalkan Engkau Bapak, karena mereka tahu kalau mereka meninggalkan Engkau, maka kesengsaraan yang akan mereka terima. Tapi mereka boleh yakin dan percaya Engkau selalu menyendengkan telinga-Mu. Firman-Mu pada pagi hari ini Bapak, Engkau selalu setia dengan pergumulan mereka. Engkau setia dengan permohonan mereka. Engkau tak pernah meninggalkan mereka. Walaupun Engkau selalu dekat dengan mereka. Walaupun kadang-kadang mereka lupa bahwa hanya Engkaulah satu-satunya tabib di atas segala tabib. Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Bapa yang dalam surga, hamba berdoa juga untuk keluarga-keluarga jemaat kami. Jemaat sektor 1, keluarga Suratmi, keluarga di sektor 2, keluarga Teddy pribadi, sektor 3, keluarga Lisa Bone. Bapak, Kau berkati keluarga-keluarga ini ya Bapak. Di situasi seperti ini, mereka jarang dapat bertemu. Tapi biarlah melalui ibadah-ibadah virtual, mereka boleh tetap setia mengikutinya. Begitu juga hamba berdoa untuk rekan-rekan presbiter kami ya Tuhan Yesus. Sektor 1, Saudara Yopi Rewaru. Sektor 2, Nyonya Veronica Marwanaya. Sektor 3, Saudara Agri Syun. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu selalu beserta dengan mereka. Sehingga mereka boleh tetap melayani Engkau dalam kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada. Dalam situasi apapun. Walaupun situasi pandemi seperti ini Bapa, mereka boleh tetap merasakan pertolongan kasih-Mu. Bapa, tak lupa kami berdoa untuk pemerintah dan stabilitas keamanan bangsa. Pemerintahan Kota Surabaya pada khususnya ya Bapa, TNI, Polri, DPRD, serta kondisi ekonomi, sosial, dan politik situasi bangsa oleh virus corona. Bapa yang dalam surga, sesama yang menderita akibat bencana alam serta penindasan, Kau tolong mereka Bapa, sehingga mereka boleh merasakan pertolongan tangan kasih-Mu tak pernah meninggalkan mereka. Begitu juga yang merasakan ketidakadilan dalam kehidupan ini, serta kemiskinan, peperangan, walaupun bukan peperangan senjata, tapi peperangan rohani ya Tuhan Yesus, yang makin menggencar menyerang kami, rakyat bangsa-bangsa Indonesia, terutama umat-Mu ya Tuhan. Bapa yang surga, Engkaulah Allah surgawi, Engkaulah penolong kami. Beri kami setiap waktu, apapun yang terjadi atas kami mendapat kepastian bahwa Engkau mengatur segala sesuatu untuk kebaikan. Dan beri kiranya supaya pagi hari ini kami membarui
membangkitkan iman dan percaya kami dengan damai serta sejahtera yang daripadamu. Bapa yang dalam surga, kepadamu kami percaya. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman-Nya yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita bersyukur pada Tuhan sambil bawa persembahan kepadanya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita dalam doa secara berbalasan. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.